Nah, ini dua kata ini. Kalau saudara mendengar dua kata ini, diupdate. Ya, ini yang pertama, diupdate. Mikir apa di benak kita? Program. Ayo, diupdate cepetan. Dinaikkan, diapakan lagi? Diperbarui. Iya, ditambah lagi hal-hal yang kita belum punya. Diupdate. Itu penting sekali. Nah, ada kata kedua, di-upgrade. Kebetulan dua-dua dari bahasa Inggris. Up itu artinya naik, date itu diganti hari yang baru. Upgrade, ya, grade itu dinaikkan, upgrading. Nah, apa yang terjadi dalam alat-alat elektronik computerized yang kita punya tapi nggak pernah diupdate, nggak pernah diupgrade? Jadul, hang, apalagi lemot, apalagi lucu-lucu, Nggak antivirus. error, apalagi ngelek, Nggak kebal virus. apalagi korslet. Yang paling gampang, alat itu jadikan ganjal pintu saja. Lo betul nggak? Nah, pasti ada apa-apain, jadi ganjal pintu saja. Apa? Buang, eman lah. Oke, maaf. Seperti itu hidup kita sebagai rekan sekerja Kristus. Kalau nggak mau diupdate, nggak mau diupgrade, jadi ganjal pintu. Serius. Nah, dengarkan kalimat ini, saya minta maaf, bukan untuk merendahkan, tapi apalagi menghina, tidak. Satu-satunya hal dalam hidup kemanusiaan di dunia ini, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia, satu-satunya hal dalam kehidupan manusia di dunia ini yang tidak mungkin, nggak mungkin bisa diupdate dan diupgrade, itu hanya agama. Betul atau salah? Betul. Kalau agama diupdate, agama diupgrade, itu bisa perang besar. Contohnya Iran hari-hari ini. Saudara, COVID-19, seperti banyak saudara tahu, saya banyak terlibat dengan istilahnya generasi Z, generasi milenial. Saya banyak terlibat dengan orang-orang muda. 2 tahun penuh, 2020 dan 2021, COVID-19 memporak-porandakan agama di dunia. Dalam hal apa? 2 tahun penuh, tidak ada satupun agama di dunia termasuk Kristen, Katolik, Yudaisme, dan agama-agama lain bisa merayakan hari-hari suci agama. Betul atau salah? Betul. Tidak bisa. Nah, ketika saya bertemu dengan banyak anak-anak muda, baik generasi milenial maupun generasi Z, begini pendapat mereka. Loh, kok ternyata Tuhan gak marah ya? Kita gak buat ibadah di hari-hari raya kita? Loh, kok Tuhan tidak murka? Saya bersyukur. Timbul pertanyaan itu di hidup orang-orang muda. Kekristenan bukan agama. Katakan amin. Amin. Kekristenan itu pola hidup. Lagi sekali, kekristenan itu pola hidup. Di dalam agama ada 2 unsur penting yang tidak boleh ditinggalkan: ibadah dan korban. Semua agama di dunia pasti menekankan ibadah dan korban.
Betul tidak? Tapi 2 tahun penuh nggak ada itu, karena nggak boleh kumpul. Dan semua tempat-tempat termasuk tempat suci semua agama dikunci, nggak boleh ada orang beribadah. Lalu bagaimana dong? Nah, ini beda. Maaf, jangan berkata saya sesat dulu. Ketika tidak sedikit gereja berkata demikian kepada jemaatnya, saudara jangan keliling-keliling kalau kebaktian, tetap aja di satu tempat, harus bertumbuh. Masih ingat? Pret 2 tahun itu jemaat keluyuran di dunia maya. Loh, betul nggak? Siapa mau ngelarang? Betul? Jemaat lebih pintar. Betul, Pak Stephen tadi bilang toh, jangan anggap jemaat bodoh, pintar. Kalau beri persembahan kemana? Setuju, saya tadi Pak Stephen ngomong itu, saya tertawa sendiri. Nah, ketika 2 tahun itu, kita mau tertanam di mana? Saya jawab, tertanam di HP. Loh, betul nggak? Tidak ada ibadah. Saudara, serius. Walaupun bukan Tuhan yang menciptakan COVID, tetapi COVID dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan kita. Tahun 82, Roh Kudus memberi saya 2 kalimat yang saya pegang sampai hari ini. Dan saya mau kutip lagi yang Pak Stephen Wang katakan, itu mengagetkan saya. Begini kalimatnya. Mana yang betul? Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup? Hidup untuk melayani. Nah, ini dari Belanda disuruh jawab. Saya tanya, selama COVID, hamba Tuhan yang model mana yang tetap eksis? Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup? Selama COVID atau selama COVID? Ayo. Kenapa ini ada suara apa di Zoom? Iya, oke. Hamba Tuhan yang melayani untuk hidup selama COVID nggak laku karena nggak ada yang undang. Lu serius, saudara? Tapi hamba Tuhan yang hidupnya untuk melayani tetap ada. Sebab lewat sosial media itu. Betul tidak? Motivasi dimurnikan dengan COVID ini. Maka kesimpulannya, COVID itu mengupgrade dan mengupdate gereja Tuhan. Betul tidak? Yang betul-betul berjalan dan hidup dalam kuasa Roh Kudus luar biasa. Maaf, selama COVID berlangsung, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang hidupnya, yang melayani untuk hidup. Kalau diundang suruh Zoom, maka di brosur Zoom itu pasti ada tulisan, tolong persembahan dikirim ke nomor ini. Maaf. Nah, itu motivasinya sudah salah. Bahkan tidak sedikit, ini kisah nyata. Kalau saudara pernah dengar ini, ayo kita tertawa sama-sama. Tidak sedikit gembala-gembala yang melayani untuk hidup itu tetap narik kolektor dan perbulan jemaat yang tidak yang ketawa kencang. Saya bilang kok sampai hati begitu loh. Hidup sudah susah, ditagih lagi persembahannya, walaupun lewat Zoom. Maaf. Nah, maka itu COVID-19 memurnikan kekristenan kita. Setuju toh? Amin. Ini memurnikan. Nah, yang lebih hemat lagi, selama COVID ada 3 hal. 1, nggak perlu keluar uang transport ke gereja. Kan irit. Betul? 2, nggak perlu beli baju secara berkala. Karena waktu COVID beledet pun nggak ada yang larang kita ibadah. Tahu kata beledet? Nggak pakai baju. Bahkan maaf, waktu kita bertakhta di WC bisa ikut ibadah.
Siapa yang marah? Lo betul tidak? Saudara, satu kali saya ini punya pengalaman. Ada gereja kaya. Nah, siapa yang pernah tahu ada gereja itu loh, yang punya kamera, bisa jalan-jalan, syuting, apa namanya itu? Bukan drone lain. Yang dia pakai crane, pakai belalai loh. Seperti ngono lah, ya. Gitu. Kamera ya. Nah, hari itu saya datangnya agak terlambat. Nah, kebetulan yang asal nggak tahu kalau saya yang nggak pakai di gereja, betul? Maka itu jangan sering-sering ke gereja, banyak orang Datang. Maka itu COVID ini luar biasa dampaknya, saudara. Aduh. Betul? Misalnya gini, gembala kita sedang khotbah Zoom atau sosial media, nggak suka khotbahnya, kita bisa cari pendeta lain. Wis. Akhirnya pendeta mau ngomong dewe, nggak ada yang dengerin. Maaf saudara. Maka itu hidup yang tidak di-upgrade dan hidup yang tidak di-update jadi ganjil lama. Nggak ada perubahan. Kita buka dua ayat ini. Efesus 4 ayat 23. Jadi Efesus 4. Jadi Papa itu ingin update kita. Papa itu ingin upgrade kita. Dia sangat rindu supaya kita diapakan? Apa kata lain dibarui? Yaitu tadi loh, upgrade itu. Kok susah. Oke. Supaya kita diapakan? Diupdate dan diupgrade. Di mana kita? Dalam roh dan pikiran. Roh itu hati. Maka itu jadi pasti Gunung berkata begini. Ketika kita kekurangan beras, tapi kaget terus dia ngomong gitu. Masih ingat tadi kata-kata Pak Steven? Ketika kita kekurangan beras, jangan langsung mikir, ayo khotbah di gereja mana supaya dapat amplop. Awas itu. Setuju? Jangan. Itu artinya melayani untuk hidup. Supaya kita diupdate, diupgrade di dalam roh dan pikiran kita. Roh itu hati, pikiran itu mindset kita. Kalau di dua tempat hidup ini gak pernah diupdate, gak pernah diupgrade, maka istilah dulu pasti karatan. Loh, betul tidak? Kalau mendengar kata karatan artinya apa? Ayo, kalau dengar kata karatan itu artinya apa? Tayeng. Tayeng, betul. Apalagi? Apa? Rusak. Salah kabeh sih bener gini. Kalau saya dengar kata karatan, ngenteni mati. Wis apa aja. Loh, betul enggak? Karena kalau lama-lama karatan kan nggak bisa dipakai, ya mati. Ngeri, saudara. Kalau hidup kita nggak diupdate, nggak ada diupdate. Maka itu Tuhan Yesus lewat Paulus berkata, supaya roh itu hati kita dan pikiran kita terus diperbarui. Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10. Hidup hamba Tuhan, saya pakai istilah Pak Steven, yang nggak pernah diberi apa tadi, modem yang baru, apa istilahnya tadi? Chip yang baru. Chipnya yang baru. Mengerikan. Ya, coba lihat. Dan telah apa? Baca. Dan kita telah apa? Mengenakan manusia baru. Tadi ayat 5 sudah dibaca oleh Pak Steven di sesi sebelum ini. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diapakan? Diperbarui. Stop dulu. Kalau kita ganti dengan apa yang kita pakai, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diupdate dan diupgrade.
Maaf, jangan tersinggung. Hanya ada satu tanda, hanya ada satu bukti. Kalau kita nggak pernah diupdate, nggak pernah diupgrade. Ketika kita baru khotbah 5 menit, jemaat kresek-kresek kakinya itu, tola-tole, garuk-garuk, berarti khotbah kita membosankan. Kalau ya rekan-rekan pendeta, saya pakai teori ini. 5 menit pertama kita khotbah, perhatikan yang dengar. Tola-tole enggak, garuk-garuk enggak, gosok kaki enggak. Kalau sudah begitu semua, Facebook mulai suara dia. Jangan diteruskan menit ke 10, ke 15 turu kabeh. Betul? Itulah kita yang tidak pernah diperbarui. Tahun 78 saya menjadi murid yang setia dari Bapak Pendeta Yusuf BS. 78 waktu itu Pak Yusuf masih gerejanya di Jalan Tambang Boyo. Ada yang ingat itu ya? Setiap Rabu sore jam 4 saya pasti hadir karena Dokter Pendeta Yusuf BS membuat Bible study. Dan yang saya ingat salah satunya sampai hari ini, untuk kita hamba-hamba Tuhan, saya masih terlalu muda tahun 78 itu, tapi saya simpan untuk ngecek dan ngetes apakah kita itu hamba Tuhan yang benar atau tidak. Ini bicara suami ya, yang pendeta ya, bukan yang perempuan. Maafkan dulu, saya belajar dari Pak Yesus. Lihat istrinya dan lihat anak-anaknya. Hamba Tuhan yang benar, maka istri dan anak-anaknya akan suka mendengarkan suaminya dan bapaknya ngajar. Kalau sampai ada hamba Tuhan, istrinya nggak mau dengar dia ngajar, atau anak-anaknya nggak mau dengar ngajar, bapaknya ngajar, pasti ada dua. Satu, khotbahnya sama terus, cuma beda kesaksian. Maka itu anak-anaknya dan istrinya hafal. Kalau balik kan ayat itu, balik ayat itu, sebaliknya kesaksian itu. Yang ngomong Pak Yusuf, bukan saya cuma teruskan. Dan yang kedua, ini lebih fatal. Kalau sampai ada istri pendeta dan anak-anak pendeta nggak mau dengar suaminya atau bapaknya khotbah, ojo koyo gajah di belakang. Sampai apa? Nah, pinter semuanya. Ini orang Jawa itu pinter buat parian gitu. Ojo koyo gajah di belakoni, iso khotbah, iso ngelakoni. Jadi kalau anak-anak pendeta nggak mau dengar bapaknya khotbah, anak bilang, munafik kamu. Yang kamu khotbahkan nggak kamu lakukan di rumah. Anak-anak enak melihat bapaknya khotbah. Serius. Kira-kira betul nggak pelajaran Pak Yusuf ini? Nah, reksa hidup kita. Iwan, iya ada. Iwan. Diperbarui. Berapa lama? Terus menerus. Ini kata dahsyat, terus menerus. Iya, Iwan. Sehingga nggak kelihatan kuno dan kaku. Maka itu saya katakan, hanya agama nggak bisa diupdate, nggak bisa diupdate. Oh iya, lupa saya bilang. Terima kasih ya saudara-saudara pelayan di bumi apa Surabaya ini, pelayanan kalian luar biasa. Sampaikan pada mereka. Tepuk tangan buat mereka. Terima kasih. Mari kita kita bongkar kata terus menerus diperbarui. Itu dulu. Berarti apa? Ya upgrade betul. Ada apa? Seger terus gitu, susah bener ngomongnya ini. Enggak karatan, seger terus, baru terus. Amin. 10 tahun pertama saya jadi pengkhotbah, itu tahun 82. Tiba-tiba saya tuh terpikir begini, Tuhan,
suatu hari pasti akan habis nih bahan khotbah saya. Karena bahan khotbah kita kan cuma 66 buku itu. Kitab Wahyu menulis, siapa berani mengurangi menambahi kitab ini, kamu dihukum bunuh, takut sekali. Saya tuh mikir gini, kalau dokter memberi ceramah tentang kesehatan nggak pernah kehabisan bahan. Karena 3 hal. 1, penyakit tambah terus, jadi bahan ngomong penyakit banyak. Betul? 2, obat-obatan bertambah terus. Betul? Nomor 3, alat-alat medis luar biasa perkembangannya. Jadi dokter-dokter kalau memberi ceramah makalah tentang kesehatan nggak kurang bahan. Begitu pula manajemen. Manajer hebat itu kalau memberi ceramah nggak kekurangan bahan. Buku-buku manajemen banyak, betul tidak? Arsitek kalau memberi ceramah tentang bangunan, wah nggak habis-habis karena kemajuan. Nah kalau pendeta, bahannya cuma itu loh. Waktu saya tanya itu, Bapak nggak jawab. Maka itu akhirnya bulan Agustus yang lalu, tanggal 26, beberapa anak-anak kami membuat acara syukuran 50 tahun. Mereka 50 tahun saya ini khotbah, nggak habis-habis sampai hari ini dari bahan yang sama. Karena terus menerus diperbarui. Ini luar biasa. Maaf saya cuma cerita ya saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Awal-awal COVID itu pertama kali saya kenal istilah Zoom. Sebelumnya saya kalau khotbah pasti langsung live streaming Facebook dan Instagram. Itu sebelum COVID. Jadi saya khotbah di mana saja live streaming Instagram, Facebook. Nah waktu COVID maju lagi, harus tambah Zoom. Maka itu kalau saudara lihat saya kalau ngajar alat-alat saya banyak. Nah ada beberapa teman saya pendeta itu nelpon saya, Koden kok berani sih tiap hari khotbah? Lah saya itu jawabnya enteng. Lah wong tinggal duduk ngadep HP kok susah. Saya bilang begitu. Bukan soal alat-alatnya, sosial medianya, lah apanya. Itu saya kaget. Ini teman-teman baik saya. Bahannya loh Koden. Kok Koden nggak takut gak bisa? Oh, saya baru tahu. Betul. Kan dari tahun 2020 selama COVID itu ternyata saya jauh lebih sibuk daripada nggak ada COVID. Iya betul. Hampir nggak ada hari tanpa saya mengajar. Permintaan ngajar itu luar biasa. Apalagi selama COVID, 1 hari Minggu saya bisa khotbah minimal di 4 negara. Cuma duduk di rumah, baju atas bagus, bawah urusan lain. Bukan ada yang lihat kok. Belum betul nggak? Sampai cuma duduk. Ya contohnya, jam 7 pagi waktu Papua, itu jam 9 pagi waktu Australia, Sydney. Saya khotbah di Sydney dulu. Via Zoom, Instagram, Facebook. Jam 9 waktu Papua, saya khotbah di Papua karena gereja Papua biasa mulai jam 9. Nanti tengah hari saya khotbah di Taiwan karena sana siang. Sore saya bisa khotbah di New York atau di Los Angeles karena jamnya beda. Sekarang bayangkan orang sekaya apa, mau naik pesawat apa, sehari bisa ada di 4 negara. Maka itu saya berterima kasih pada COVID karena luar biasa. Dan itu terus. Dan kalau saudara ngikuti sosial media saya, banyak orang yang. Nah karena saya nggak pernah buat ibadah sendiri, so diminta ngajar. Jadi diberi tema-tema yang unik-unik temanya itu. Lihat aja di sosial media saya. Dan banyak orang tanya, kok bisa ada tema itu? Ya terserah yang udah mau kasih tema apa, saya ngajar. Itu hebatnya Roh Kudus. Amin. Maaf saya berkata. Tanda kedua. Kalau tadi tanda pertama, kalau kita nggak di-upgrade, maka jemaat yang dengar kita 5 menit pertama ngapain? Garu-garu, mobil, resek-resek, apa lagi bilang. Tanda kedua, maaf, jangan tersinggung.
Tapi ayo kita bangkit kalau saudara ini yang dimaksud dengan kalimat ini. Hamba Tuhan yang gak pernah mengalami upgrading dan updating, sering kehabisan bahan khotbah. Maaf ya saudara, jangan tersinggung. Kalau ada di antara kita hamba-hamba Tuhan seringkali kesulitan cari bahan khotbah, ayo hari ini 2 sesi terakhir, satu Pak Stephen sekarang saya alami dalam hidup, terima pembaruan dari Roh Kudus. Amen. Terima pembaruan dari Roh Kudus. Ini firman luar biasa. Nah, ada sasarannya. Nggak asal di-upgrade, nggak asal di-update. Harus tahu di-update kemana, di-upgrade kemana. Untuk, nah kata untuk ini menjelaskan hasil dari pembaruan yang terus-menerus, hasil dari updating dan upgrading yang terus-menerus untuk baca, memperoleh yang betul pengenalan yang benar menurut gambar penciptanya. Khalik ini bahasa Arab. Sekarang bayangkan, kalau Roh Kudus memperbarui hati dan pikiran kita, kalau kuasa Roh Kudus terus-terus memperbarui manusia baru di hidup kita, dan Roh Kudus itu menuntun kita untuk memperoleh pengenalan yang benar menurut gambar penciptanya. Jawab pertanyaan saya, akankah kita kekurangan bahan untuk ajar? Tidak. Apa dasarnya? 1 Korintus 2 ayat 10. Wih, ini luar biasa. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Tuhan telah atau akan. Nah, baca dengan teliti semua kata kerja waktunya. Apa bedanya telah dengan akan? Telah memberikan. Telah itu sudah terjadi, kalau akan itu belum tentu. Tolong catat. Setiap kali kita membaca firman dan ada janji-janji dari Tuhan, selalu tensesnya past perfect tense, telah, bukan akan. Artinya, kalau kita membaca semua janji dalam Alkitab dan tensesnya past perfect tense, artinya sudah terjadi, sudah dibuat dulu sebelum kita ada. Ini janji dari Papa kita yang luar biasa. Siapa masih ingat satu, enggak usah dibukanya, hamba Tuhan pasti ingat 1 Petrus 2 ayat 24. Kapan kita sembuh dari sakit? Saya lupa. Kamu telah sembuh oleh nah itu loh, masuk lupa. Bilur-bilur itu bahasa Melayu. Anak muda nggak ngerti bilur itu apa. Bilang aja lupa, itu yang betul. Kamu telah sembuh oleh luka-lukanya Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kapan dia terluka, tercambuk gara-gara kita? 2000 tahun yang lalu. Kita di mana waktu itu? Nah, jadi saudara dan saya sudah sembuh sebelum sakit. Amin. Amin. Nah, ikutnya janji kata telah. Maka itu sangat menghina Tuhan kalau ada hamba Tuhan khawatir. Tahu nggak kata khawatir? Maaf ya, Tuhan maaf, engkau goblok. Betul? Karena kita goblok-goblokkan dia, maka itu kita takut. Loh kok nggak amin? Loh, serius, betul nggak arti kata khawatir itu menghina Tuhan? Sorry ya Tuhan, kok nggak sanggup. Aku takut. Aku khawatir. Itu kekejian bagi Tuhan. Jangan anggap aku nggak berzina kok, aku nggak membunuh, aku nggak mencuri, tapi khawatir sama. Serius sama. Ngeri. Sebab kepada kita Tuhan bukan Tuhan telah, jangan lupa kata ini, telah menyatakannya oleh Roh Kudus, sebab Roh
sesuatu, stop dulu. Apa kata lain menyelidiki? Menggali terus, mencari. Cari. Pokoknya pinter kabel, saya nggak dengar jelas. Betul? Apa yang saudara baru katakan tentang kata lain menyelidiki, artinya kita akan jadi apa? Detektif. Jadi tahu, jadi pintar, jadi ngerti. Wih, masa kita akan kekurangan bahan untuk ngajar? Kalau roh telah diberikan Bapa di surga kepada gereja untuk menyelidiki berapa hal? Baca itu loh, berapa hal? Segala sesuatu. Berapa segala sesuatu itu? Semuanya. Bukan banyak, semua. Maaf lagi sekali, kalau firman ini terjadi di hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan, otomatis gak kita terupdate dan terupgrade? Berjawab, otomatis gak? Dengan sendirinya. Nah, ini yang hebat. Di dalam bahasa apa saja, kalau sudah diakhiri dengan kata atau kalimat segala sesuatu, itu harusnya titik, bukan koma. Ngerti maksudnya? Ya, nggak bisa. Kalau segala sesuatu itu nggak ada kelanjutannya, mandek di situ, habis. Ngerti nggak? Tapi mengapa ada koma? Bahkan Yang rahasia. ayo baca. Bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Tuhan. Woi, luar biasa. Jadi begini maksud firman ini. Begitu saudara dan saya menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka Roh Kudus itu adalah satu-satunya kekuatan, kuasa, dinamos yang Tuhan beri kepada setiap kita untuk mampu menyelidiki segala sesuatu itu yang ada di dunia. Ternyata ada satu kehidupan lagi, yaitu Tuhan yang penuh dengan misteri. Betul nggak? Tuhan yang penuh dengan rahasia. Ternyata Roh Kudus tidak hanya mampu mengajak saudara dan saya untuk menyelidiki segala sesuatu yang ada di dunia ini saja, bahkan ayo teruskan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Ada kalimat bahasa Jawa bagus, delik di pojokan delepis. Itu hanya orang Surabaya yang tahu kan. Betul nggak? Coba renungkan. Delik di pojokan delepis. Artinya apa? Sembuh hilang, nggak tahu di mana. Tapi Roh Kudus bisa tahu di mana barang itu yang sudah delik di pojokan delepis. Kok nggak amin tanpa itu loh? Kalau ngopi kok maaf. Loh, betul nggak? Yang tersembunyi dalam diri Bapa di surga. Berarti mau disuruh khotbah berapa kali pun sehari, nggak akan kekurangan bahan. Ada pribadi namanya Roh Kudus. Tepuk tangan dong. Dia akan mengupgrade dan mengupdate kita. Bukan tiap hari, tiap saat. Yohanes 14:26. Roh Kudus ini keren sekali. Jadi satu-satunya kuasa yang bisa mengupgrade dan mengupdate kita hanya Roh Kudus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Roh Kudus itu kerjaannya apa? Menghibur dan mengajar. Iya, menghibur, tapi Mengajar. dialah yang akan Mengajarkan berapa? segala sesuatu. Semuanya. Ini loh, maaf ya, agama Kristen itu memberangus Roh
hanya untuk hal-hal rohani saja. Padahal salah. Menurut Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus itu bisa mengajar kita tentang berapa hal? Segala sesuatu, semua. Segala hal. Semua. Jadi jangan cuma hal-hal rohani, saudara. Semua. Maka itu kalau kita khotbah firman, hanya cuma bicara Galilea, Yudea, Samaria, surga, neraka, bosan yang dengar. Loh, betul nggak? Tapi dia akan membawa kita tentang segala sesuatu. Nah, sekarang saya ajak saudara mikir, apa yang terjadi pada sebuah kampus lihat, kalau pengajar itu mampu mengajar mahasiswa-mahasiswinya tentang segala sesuatu, dan di kampus yang sama juga pengajarnya mampu mengajak mahasiswanya menyelidiki segala sesuatu, kira-kira mahasiswanya jadi apa? Pintar. Super jenius. Ngerti siapa itu. Kok nggak semangat sih? Dan ini sekolah gratis. Lo nggak amin? Amin. Betul? Jadi Roh Kudus itu hebat juga. Mampu mengajar kita tentang segala sesuatu dan mampu mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu. Dan ada satu tugas lagi dari Roh Kudus. Lihat kalimat terakhir ayat 26 Yohanes 14. Dan ayo baca, dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Artinya tidak boleh ada di antara kita berkata, aku kok lali yo firman itu. Loh, betul nggak? Saya kok lupa ya? Nggak ada alasan. Oh, nggak amin. Kalau saudara dan saya beralasan lupa firman, berarti saudara tidak hidup dengan Roh Kudus. Ini loh. Maaf, saya cuma ngomong. Yang percaya tertawa, nggak percaya ngamuk lah. Nggak cuma ada dua, ada satu di antara. Kita ini jahat, namanya manusia. Kalau kita utang orang sering lupa. Kalau orang utang kita kok ingat terus. Ya wis, nanti kita jujur. Jahat kita ini. Oh, puji Tuhan, Roh Kudus Engkau hebat. Maka mulai hari ini gak ada alasan kita lupa firman. Karena tugas mengingatkan. Oh, teman-teman dong, betul. Ini luar biasa. Nah, itu tadi Pak Budi yang tanya, apa artinya 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat? Firman yang berlipat-lipat, bukan duit. Sama seperti banyak pengkhotbah mata duitan. Yohanes 10:10. Aku datang untuk memberi kamu hidup, dan hidupnya bisa beloknya duit lagi. Ini bunyi apa? Oh maaf, saya kira suruh mandek saya. Dari mana ada kata duit? Hidup yang berkelimpahan. Yang berlimpah itu hidupnya, bukan duitnya. Apa artinya hidup yang berkelimpahan? Hidup yang gak habis-habis. Ada lagi, terus menerus. Maka itu ini tema yang saya pakai waktu anak-anak kami memperingati 50 tahun pelayanan saya. Saya pakai kata begini. Dari 50 tahun yang lalu saya mulai pelayanan sampai hari ini, hidup saya sudah disedot oleh berapa banyak orang. Nggak bisa-bisa. Ngerti? Karena saya punya kelimpahan hidup. Ambil saja yang mau. Nah, dari sini saya pakai ilustrasi. Yang masih belum umur 60, saya minta jadilah pendonor darah yang setia. Serius kan? Pendeta harus khotbahkan jemaat untuk rajin donor darah. Apalagi yang tipe langka. AB itu tipe langka, O itu tipe langka. Donorkan. Apalagi? Omen. Ya. Saudara dengarkan.
Orang yang rajin donor darah itu punya 3 akibat. 1, dia akan seger terus. Kenapa orang donor darah seger terus? Karena darahnya baru terus, diberikan muncul darah baru. Kedua, orang yang rajin donor darah itu kelihatan jauh lebih muda, karena darahnya baru terus. Yang ketiga, karena membagi hidup, maka orang itu punya kehidupan lebih. Amin. Maka itu tepuk tangan, betul. Ayo, maka itu ketika saya sebut umur 60, saya takut, bukan takut tua, nggak bisa donor darah lagi, karena itu peraturan. Kalau kita selesai 60, darah kita sudah nggak sehat seperti orang muda. Maka itu dengarnya yang sebelum 60, awas medit-medit. Bagikan darah bagi yang langkah-langkah serius, datang ke PMI. Nah, ada banyak alasan. Saya kok takut jarum. Bertobat ya takut jarum. Yesusnya dipaku nggak takut kok. Nah, bagaimana mau dipaku dia takut jarum. Lebih gede jarum, paku daripada jarum. Oke, jadi hidup yang berkelimpahan bukan duit, tapi hidupnya. Dalam bahasa Yunaninya ada 2 kata. Bios itu kata hidup. Nah, bios ini dipakai jadi ilmu biologi. Nah, hidup yang serupa sebagai bios itu bisa mati. Tapi yang kedua, zoe, Z-O-E. Nah, itulah hidupnya Tuhan yang gak mati-mati. Nah, Tuhan memberi kita hidup yang zoe, yang bios otomatis karena kita dilahirkan dari papa mama kita. Nah, inilah hidup yang gak pernah habis-habis, terus dinikmati oleh banyak orang. Jadi kelimpahan bukan duit ya, tapi kelimpahan firman. Firman, terus firman. Luar biasa kalau firman itu melimpah di hidup kita. Ya, bagian terakhir, kita harus melihat pembaharuan ini yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Yeskiel yang tadi sudah dibahas oleh Pak Stefan, saya baca lagi. Yeskiel 36 ya, ayat 25, 26. Ya, coba lihat. Nah, ini luar biasa. Yeskiel 36 ayat berapa? 25, 26 ya. Oke, saya mau lihat. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Nah, seringkali kita salah ngomong air putih. Salah, air putih itu susu. Betul enggak? Yang kita minum ini di meja-meja sedangkan itu air jernih. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Tahir itu dari bahasa Arab artinya murni, dibersihkan. Nah, dalam bahasa medis ini namanya detox. Tahu kata detox? Mengeluarkan racun. Ya, kita perlu didetox. Air jernih, jelas firman dan Roh Kudus. Amin. Firman dan Roh Kudus itu air jernih yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mentahirkan kita, untuk menyehatkan kita, untuk menyucikan kita, untuk mendetoks kita dari apa? Segala macam dong. Nah, kalau saya pakai istilah medis, segala radikal bebas yang membuat hidup ini sering kena penyakit dari kenajisan. Oh ya, dari kemarin saya bicara pada beberapa orang saudara, hari-hari ini gak usah takut COVID-19, tenanan saya ajar. Kenapa? Secara fakta, seluruh manusia di dunia sudah kena semua dengan COVID ini. Betul tidak? Walaupun kita nggak pernah dites, jadi gak usah takut dengan COVID, sudah kena semua kok. Jadi nggak ada orang yang nggak pernah kena COVID, semuanya sudah, karena mendunia. Maka itu gak usah takut, tapi tetap harus berjaga-jaga. Nah, sekarang tergantung kekuatan imun kita bagaimana. Betul ya? Nah, kuatnya imun karena firman dan Roh Kudus yang terus kita terima dalam hidup kita.
Bukankah Roh Kudus itu penghibur? Betul tadi itu Yohanes 14:26. Kalau kita dihibur, iman kita naik gak? Ya wis, itu aja. Terima, bekerja sama, hidup dengan Roh Kudus. Dari segala kenajisanmu, radikal bebas, kotoran-kotoran yang masuk lewat mata, telinga, hidup, mulut, pikiran, hati. Wah, udah tiap hari. Kedua, dari semua berhala-berhalamu. Berhala gak harus patung-patung. Awas yang masih terikat dengan makanan-makanan yang gak sehat. Awas gitu. Ya, Tuhan melarang makanan-makanan itu bukan untuk masuk surga atau tidak, supaya kita mau sehat atau panjang umur, itu aja. Tapi agama membuat makanan jadi perang lagi. Salah. Aku akan apa kata yang mentahirkan? Memperbarui, membersihkan. Wah, ini luar biasa. Yohanes 15 ayat 3. Oh, 26 ya. Jadi 26 ada enggak? 26 ya, coba Yesaya 3 ayat 26 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh. Sama enggak dengan Efesus 4:23 tadi? Apa yang Tuhan perbarui, yang diupdate hati, roh, dan pikiran kita. Ternyata sudah tercatat di perjanjian lama. Kita akan diberikan oleh Tuhan hati yang baru dan roh yang baru di dalam jiwa roh kita. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayo jujur, lebih suka ini atau suka duit? Duit. Ya lebih suka ini dong. Diberi hati yang lunak, hati yang taat, hati yang baru. Amin. Cari yang ini. Yohanes 15 ayat 3. Cepat, Yohanes 15 ayat 3. Ayo baca Yohanes 15 ayat 3. Saya lihat jam ini. Baca 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih. Stop. Apa kata yang bersih? Tahir, sehat, murni, di detox. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saya sering memberi ilustrasi begini, jangan tersinggung. Kalau tersinggung, ya itu orangnya gitu. Jujur, mana lebih gampang disimpan di hati? Firman Tuhan atau firman mama mertua? Jawab, saya tanya, jangan ketawa, ini serius. Ayo, mana lebih gampang disimpan? Firman atau firman mama mertua? Ampun kami. Mengapa firman mama mertua gampang dihafal? Karena Yosua 1 ayat 8. Firman itu siang dan malam dan perkatakanlah. Maka itu kalau mama mertua ngomong satu kecap, hafal sampai puluhan tahun. Pendeta khotbah tanya, saudara-saudara, ini saudara-saudara perlu tanya pada Jumat, saudara-saudara, masih ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu? Pasti tol-tol yoko. Tapi firman mama mertua 30 tahun yang lalu masih. Dan mama mertua sudah mati 20 tahun yang lalu. Karena direnungkan siang dan malam dan diperkatakan. Itu hebatnya Yosua 1 ayat 8. Karena kita nggak kelimpahan firman, tapi kelimpahan omongan tetangga. Saya punya ilustrasi bagus untuk jadi pemikiran. Satu kali di daerah saudara tinggal, kampung ya, kalau jalan besar sulit, gang kecil motor aja nggak bisa masuk. Ada orang baru pindah, wajar nggak? Yang baru pindah harusnya ngomong ke tetangga, kenalan, bukan? Kami keluarga ini pindah dari situ dan sebagainya. Ini sudah 3 bulan tinggal di dekat rumah saudara, ngomong aja tetangga kiri lah seperti, tapi nggak pernah ngomong. Terus saudara tanya ke tetangga depan, tetangga sebelah kiri jauh, sebelah kanan kan, tahu nggak keluarga itu? Nggak tahu loh kami. Baru ya, dari mana? Wah, jadi pertanyaan udah. Nah, suatu hari orang Surabaya bilang dilalang.
Saudara keluar pagi, tetangga ini ikut keluar. Berarti kita pasang tanda-tanda nggak untuk nyapa, betul nggak? Mungkin senyum atau apa. Nah, tetangga ini merasa begitu dia noleh, maaf ini saya beri contoh yang jelek, hanya mengucapkan 8 huruf, tapi kan bereaksi nggak? Bisa kan? Maaf ini contoh buruk, tapi saya mau ngomong, bereaksi nggak? Orang-orang tertentu mendapat kata 8 huruf ini bisa sampai urusan polisi nggak? Bisa tanya cepetan jawab. Hanya orang budek yang nggak pernah bereaksi. Maaf, tetap kalau orang tuli begitu aja, nggak dengar kok dia ngomong. Maka itu belajarlah tuli untuk firman mertua dan firman tetangga, tapi belajarlah terbuka untuk firman Tuhan. Amin. Nanti bisa merubah hidup kita. Nah, sekarang ilustrasi. 8 huruf bisa merubah hidup orang. Bisa. Nah, Tuhan ngomong berapa juta huruf? Berubah nggak? Orang Jawa punya ejekan, orang yang beban. Iya. Ini ilustrasi orang Jawa. Ojo kalau Pak Demak pelangi bang, Iya. disuduk mantuk-mantuk. Duduk ya. Tahu? Nggak tahu. Pak Demang itu istilah orang Jawa yang punya posisi kelambi abang, baju merah. Itulah ontong pisang, bunga pisang. Disuduk mantuk-mantuk. Karena kalau saudara lihat pohon pisang ada bunganya goyang, goyang-goyang. Nah, itu orang yang buablek, dikobain sampai kayak apa? Enggak berubah. Awas. Orang ngomong 8 huruf bisa merubah kita. Mana firman Tuhan yang dahsyat itu? Kok nggak bisa merubah hidup kita? Padahal Yohanes 15 ayat 3, kapan kita bersih? Ayo jawab, kapan kita sehat? Kapan kita dimurnikan? Kapan kita tahir percaya? Waktu mendengar firman. Ini yang membuat saudara dan saya terus diperbarui tiap hari. Dari 66 kitab Kejadian sampai Wahyu, ada satu kitab yang namanya paling jelek, kitab apa itu? Bukan Yudas itu waktu murid Yesus, bukan Yudas yang memfitnah Yesus, bukan. Ratapan, karena meratap, Yeremia meratap. Tapi saudara tahu dalam kitab Ratapan ada janji yang luar biasa. 3 ayat 23. Kata pertama apa? Selalu. Kata selalu itu apa? Enggak pernah stop. Selalu apa? Selalu baru. Bukan kok mengalir. Kata ketiga 23. Selalu baru. Tiap pagi. Ya. Wih, ini luar biasa. Besar kesetiaanmu. Hamba Tuhan, inilah upgrading kita dan updating kita. Selalu baru tiap pagi. Amin. 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 Maka itu setan paling suka membawa kita ke hidup masa lalu. Kalau saudara dan saya lebih mempercayai perkataan setan, dulu ya, ingat dulu ya, dulu. Maka sekarang nggak pernah diupdate dan diupgrade. Karena orang itu maunya yang dulu. Maka itu setelah menikah, terima kasih. Setelah menikah, oh Pak ini kertasnya banyak sekali, tulisan 5 menit, nggak ada aja dari sini kasih saya nyobain. Berapa ini? 1, 2, 3. Tambah diomong. Kertas ini pohon. Oke, sampai mana aja. Aduh. Jadi suami istri, kalimat yang tidak boleh keluar dari mulut kita. Saudara-saudara para pelayan di Hotel Bumi Surabaya sudah menikah dengan ini ya.
Kalau sudah menikah, tidak boleh ngomong kepada istri atau suaminya, ingat dulu ya, ingat dulu. Loh, baterai bu, kenapa bu? Betul? Kenapa kalau sudah menikah gak boleh bilang yang dulu, cepat jawab. Tapi yang mungkin dan tidak mengampuni. Ayo jawab. Apa yang terjadi kalau Tuhan kita begitu ketemu kita mau kita mengaku dosa, bertobat, terus dia bilang, Daniel ingat yang dulu. Jadi apa? Mati ya. Jadi TP penyet masih sudah. Maka itu jangan ingat yang dulu. Amin. Karena selalu baru tiap hari. Amin. Jadi tiap kali kita bangun pagi, wah ada yang sedang. Amin. Amin. Tutup gabungan ratapan 3 ayat 23 dengan 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Wah, ini menyenangkan sekali. Nah, ya. Tetapi seperti ada tertulis. 1, baca. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, 2, yang tidak pernah didengar oleh telinga, 3, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu semua yang disediakan Bapa untuk kita yang mengasihi Dia. Catat, apa bedanya yang tidak pernah dilihat dengan apa yang belum pernah dilihat? Apa bedanya tidak dengan belum? Kalau tidak, sama sekali enggak. Kalau belum, mungkin di monokromo sudah ada, cuma kita belum tahu. Catat, apa saja yang Papa sediakan buat kita yang mengasihi Dia. Ini loh syaratnya. Buat kita yang mengasihi Dia, selalu mengandung 3 kriteria ini. Mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, hati nggak pernah mikir. Apa kata yang tepat? Kejutan. Surprise. Betul? Lu ya atau tidak? Nah, seharusnya hamba-hamba Tuhan atau murid-murid Yesus, semua orang percaya, tiap hari itu sering kaget-kaget loh. Kok dijamin? Loh, kok begitu? Oh ya, ada apa ini? Loh, kok gak amin? Betul? Itu baru benar. Karena ada selalu yang baru. Kalau yang kemarin-kemarin sudah ada, ya gak kejutan lagi. Maka itu dalam hidup pelayanan kita, kalau kita nggak di-upgrade, nggak di-update, yang melayani bosan, yang dilayani lebih bosan. Loh, betul nggak? Karena itu lagi. Saudara, ayo berubah. Ini janji yang luar biasa. Dua ayat ini, ratapan 3:23 dengan 1 Korintus 2:9, saya gabung dengan satu istilah. Karena pagi ya, kan katanya itu pagi hari, selalu baru. Apa yang terjadi pada setiap kita? Kalau setiap pagi, begitu kita bangun, lalu buka pintu kamar, dan di depan pintu kamar kita selalu ada kado. Wow, apalagi tiap hari akan bagaimana kita? Mengucap syukur. Sukacita, mengucap syukur, apalagi cepetan. Salah semua, malas bangun siang. Betul enggak? Kita pasti malas bangun siang. Kenapa? Karena nunggu besok ada kado apa? Besok ada kado apa? Maka itu kalau saudara sebagai rekan sekerja Yesus, begitu bangun minggu meneh, khotbah meneh, wis dadi jual bakso. Papi itu nggak pernah capek. Kalau males, ini bikin papi nggak pernah capek. Betul? Iya. Setiap pagi selalu baru. Baru itu artinya yang mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di hati manusia, itu baru. Amin. Amin. Maka itu tiap hari jadi semangat.
Jemaat capek loh kalau kita lihat kita. Om, kenapa Om Senin loyo, Selasa loyo, Rabu loyo. Kapan Om semangatnya Om? Aduh. Sak norek jemaatnya dilayani pendeta loyo-loyo begitu. Maaf. Karena masih ingat istilah orang Surabaya bendoyo. Yang belum tahu saya beritahu, bendoyo itu kerai digodong. Nah, aneh saudara, di kota lain itu nggak ada kerai, timun banyak. Beda dengan kerai. Jangan saya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pokoknya taunya kerai. Jangan jadi bendoyo. Betul loyo, yang seger, yang semangat. Karena ada yang baru, ada yang baru. Amin. Kita semua, ayo kita semangat di malam Tuhan untuk mengerjakan